Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi menyelesaikan tugas mata pelajaran studi kelayakan bisnis, di sini saya Aditya Wahyudin akan menjelaskan tentang tugas perekonomian Indonesia, yaitu dengan judul hutang luar negeri. Adanya nama kelompok kami yaitu saya sendiri Aditya Wahyudin, dan yang kedua adalah Anissa Ramadhani. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita lanjut langsung ke materinya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu adalah apa itu utang luar negeri. Yang kedua adalah sejarah utang luar negeri di Indonesia. Yang ketiga, faktor penyebab utang luar negeri. Yang keempat, baik dan buruk utang luar negeri. Yang kelima adalah solusi utang luar negeri. Masuk yang pertama, utang luar negeri. Utang luar negeri sendiri bisa dibilang pinjaman luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau bahkan perorangan, per individu. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Jadi suatu negeri biasanya meminjam ke negeri orang lain. Jadi ke bank luar negeri, contohnya IMF dan Bank Dunia. Lanjut, sejarah utang luar negeri di Indonesia. Yang pertama saya akan menjelaskan pada zaman kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Hindia Belanda sudah memulai kebiasaan berutang di Indonesia. Seluruh utang yang belum dilunasinya pun turut diwariskan sesuai dengan salah satu hasil KMB atau Konferensi Meja Bundar, penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia. Pada waktu itu disertai dengan pengalihan tanggung jawab segala utang pemerintah kolonial. Dilihat dari perspektif utang, maka Republik Indonesia bukanlah negara baru, melainkan pelanjut dari pemerintah sebelumnya. Tradisi pengalihan utang kepada pemerintah berikutnya bertahan sampai saat ini. Terlepas dari perpindahan kekuasaan itu berlangsung dengan cara apapun. Era Soekarno sendiri mewariskan utang sekitar 2,1 miliar kepada pemerintahan Soeharto. Secara spektakuler, pemerintahan Soeharto juga membebani Habibie dengan warisan utang sebesar 60 miliar US dollar. Bahkan pemerintah Habibie mewariskan utang yang lebih besar. Hanya dalam waktu kurang 2 tahun menjabat, utang luar negeri memang hanya bertambah menjadi sebesar 75 miliar dolar, yang artinya naik 15 miliar dolar. Namun utang dalam negeri yang semula nihil menjadi 60 miliar jika dikonversikan, sehingga utang pemerintah secara keseluruhan menjadi 130 miliar US dollar pada zaman Habibie. Jadi zaman kolonial Belanda ini telah memang dari dulu sudah mewariskan hutang-hutangnya dari kolonial Belanda, zaman Soekarno, zaman Soeharto, dan sampai diwariskan zaman Habibie. Lanjut, zaman Orde Lama sendiri. Ketika Indonesia merdeka, pemerintahan Soekarno menerima pula warisan utang pemerintah kolonial Belanda sebesar 4 miliar dolar Amerika. Utang itu memang tidak pernah dibayar oleh pemerintah Soekarno, namun tidak dihapuskan. Utang ini nantinya diwariskan kepada era-era pemerintahan berikutnya, dan akhirnya dilunasi juga. Pada awal kemerdekaan, sikap pemerintah Soekarno terhadap utang luar negeri bisa dikatakan mendua. Di satu sisi, mereka menyadari bahwa utang luar negeri sebagai sumber pembiayaan sangat dibutuhkan.
Negara baru juga memerlukan dana untuk memperbaiki taraf kesejahteraan rakyat yang sudah sedemikian terpuruk karena kolonialisme, ketiadaan infrastruktur, dan rusaknya sebagian besar fasilitas-fasilitas produksi seperti ladang minyak membuat penerimaan negara dari sumber domestik belum bisa diandalkan. Jadi di zaman ini Soekarno juga bingung karena negara Indonesia sendiri baru siap dijajah, sehingga fasilitas-fasilitas rakyatnya juga masih susah, sehingga Soekarno memutuskan untuk akhirnya meminjam utang ke luar negeri. Semua utang-utang dari zaman kolonial Belanda itu lanjut dan diwariskan dari zaman kolonial Belanda, Orde Lama, sampai zaman Soeharto, diwariskan lagi ke Habibie, dari Habibie diwariskan ke Gus Dur, dari Gus Dur diwariskan lagi ke jabatan masa SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono. Sampai sekarang pun Indonesia nyatanya masih mempunyai utang luar negeri yang cukup banyak yang belum bisa dibayar, entah sampai kapan lunasnya. Lanjut kita bahas yang lain. Penyebab utang luar negeri. Penyebab utang luar negeri sendiri yaitu adalah strategi defisit. Anggaran tanpa diimbangi dengan kontrol akan sangat berbahaya. Selama ini Indonesia selalu menerapkan strategi ini dengan harapan jika utang kepada luar negeri, maka hasil dari utang tersebut digunakan untuk pembiayaan bangunan, sehingga sektor real berkembang dan harapannya pendapatan nasional dapat meningkat signifikan. Namun hasil dari pendapatan nasional ini tidak sepenuhnya digunakan untuk membayar utang luar negeri. Tidak menyadari secara penuh biaya yang harus ditanggung di masa depan. Pemikiran irasional banyak mendominasi penentu kebijakan di negara dalam melakukan utang. Adanya faktor sosial politik dari penentu kebijakan, faktor sosial dan politik lebih dominan dibanding faktor ekonomi data melakukan utang. Jadi Indonesia ini melakukan strategi defisit. Jadi mengapa Indonesia banyak utang? Karena dia berpikir kalau mengutang luar negeri itu akan menghasilkan infrastruktur dan meningkatkan pembiayaan di Indonesia sendiri. Nyatanya tidak. Lanjut, baik buruk utang luar negeri. Baiknya ialah pembiayaan pembangunan melalui utang luar negeri lebih baik daripada melalui penarikan pajak atau pencetakan uang. Pembiayaan pengeluaran pemerintah yang dibiayai utang luar negeri akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Sedangkan jika pengeluaran pemerintah dibiayai dari pajak, maka pendapatan masyarakat yang siap dibelanjakan akan berkurang dan konsumsi juga menurun. Selanjutnya akan memperkecil permintaan agregat atau masyarakat dan mengekang laju pertumbuhan pendapatan. Apabila utang luar negeri harus ditempuh dengan menekan konsumsi dan investasi, maka permintaan agregat masyarakat akan menurun. Selanjutnya akan menghambat dan mengurangi tingkat pendapatan nasional. Solusi utang luar negeri. Solusi yang paling sederhana mengatasi utang luar negeri adalah dengan mengoptimalkan restrukturisasi utang, khususnya melalui skema debt swap, di mana sebagian utang luar negeri tersebut dikonversi dalam bentuk program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, pemeliharaan lingkungan, dan sebagiannya. Program debt swap seperti ini sudah dijalankan dengan pemerintahan Jerman sebesar 250 miliar dari total utang sebesar 778 juta US dollar yang dikonversi dalam bentuk proyek pendidikan. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, kenapa Indonesia banyak mempunyai utang luar negeri? Ya menurut saya karena Indonesia salah memakai strateginya, sehingga strategi itu memakan negaranya sendiri. Jadi membuat negara makin banyak utang, bukan makin habis.
atau lunas. Sekian itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.